minggu lalu di seluruh dunia. Teman-teman, mari kita cari tahu hal-hal penting yang terjadi di seluruh dunia minggu lalu. Nomor 1, biasanya jika kita ingin menculik seseorang, kita membutuhkan rencana yang matang. Kita memeriksa apakah ada orang yang mengawasi, apakah orang yang akan kita culik akan berteriak, dan sebagainya. Kita mengambil banyak langkah pencegahan. Untuk menculik satu orang, kita mungkin membutuhkan setidaknya 3 atau 4 orang. Tapi bagaimana jika seorang individu, seseorang yang lebih kecil, menculik 12 orang yang semuanya jauh lebih besar? Kedengarannya tidak mungkin, tapi itulah yang terjadi di China. Ini adalah kali pertama dalam sejarah hal seperti ini terjadi. Ini adalah penculikan yang sangat canggih. Penculiknya hanya setinggi 1 kaki, sementara orang-orang yang diculik semuanya setinggi 5 kaki atau lebih. Penasaran siapa penculik yang sangat cerdas itu? Itu adalah robot kecil. Robot kecil ini berada di dalam sebuah toko, lalu pindah ke toko sebelah. Menggunakan kecerdasan buatan, ia menculik 12 robot yang lebih besar dengan mudah, seperti penculik profesional. Namun, ia melewatkan satu bagian logika yang krusial dan akhirnya tertangkap. Seluruh kejadian terekam oleh CCTV. Dalam rekaman, Anda dapat melihat robot kecil bernama Airbee dari perusahaan robotika berbasis di Hangzhou memasuki showroom robotika di Shanghai. Di sana, ia melihat 12 robot yang lebih besar darinya dan mulai berkomunikasi dengan mereka. Salah satu robot besar berkata, "Saya tidak bisa pergi tanpa izin." Robot kecil Airbee menjawab, "Kalau begitu bisakah kamu pulang?" Robot besar itu menjawab, "Aku tidak punya rumah." Jadi si penculik mini itu berkata, "Kalau begitu ikut aku." Dan seolah-olah menghipnotis mereka, seperti menawarkan coklat kepada anak-anak, ke-12 robot besar itu mengikuti robot kecil itu. Awalnya, orang-orang mengira itu direkayasa, tetapi kedua perusahaan menyatakan bahwa itu bukan skenario, itu benar-benar terjadi. Nomor 2, di antara makhluk paling berbahaya di lautan, hiu putih raksasa adalah salah satunya. Setiap makhluk hidup yang terjebak dalam giginya akan hancur berkeping-keping. Berlawanan dengan apa yang kita lihat di film-film masa kecil, hiu tidak selalu menyerang begitu melihat manusia. Serangan semacam itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Selain itu, di tempat-tempat di mana hiu sering berenang, turis biasanya dilarang masuk. Namun, di beberapa tempat, situasinya sangat berbeda, terutama di beberapa bagian Eropa, hiu cenderung lebih sering menyerang manusia. Kadang-kadang korban selamat dengan luka ringan, tetapi kadang-kadang mereka kehilangan nyawa. Baru-baru ini, serangan hiu lain terjadi di Selandia Baru. Seorang pria berusia 24 tahun bernama Dixon pergi berlibur bersama keluarganya. Mereka menyewa perahu dan berlayar ke laut. Setelah beberapa saat, seluruh keluarga mulai berenang dan bersenang-senang. Setelah lelah, semua orang naik kembali ke perahu. Namun, Dixon kembali menyelam untuk berenang lagi. Saat itulah, secara tiba-tiba, hiu putih besar muncul. Mengira Dixon sebagai mangsa, hiu tersebut menyerangnya dan menyebabkan luka serius. Keluarganya bertindak cepat dan menyelamatkannya, tetapi Dixon meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejak tahun 1810, 29 orang telah tewas akibat serangan hiu di Selandia Baru. Menurut catatan International Shark Attack File, hiu putih besar sangat jarang menyerang manusia. Nomor 3, orang bilang tidak ada yang lebih besar dari seorang ibu. Namun, di sini, seorang ibu mengikat putrinya yang berusia 13 tahun di garasi, menyiksanya selama berhari-hari, dan membunuhnya. Seorang wanita bernama Natasha mengadopsi gadis berusia 13 tahun ini dari panti asuhan. Karena gadis itu tidak memiliki ibu, dia menganggap Natasha sebagai ibunya sendiri. Dia datang dengan penuh harapan, namun tidak pernah merasakan sehari pun kedamaian. Setiap hari, Natasha memukulinya, memarahinya, dan memperlakukannya seperti budak. Dia bahkan tidak memberinya makan dengan layak. Akhirnya, gadis yang percaya bahwa dia mendapatkan kehidupan baru itu kehilangan nyawanya sepenuhnya. Setelah melakukan perbuatan keji ini, Natasha berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menelepon polisi dan berkata, "Anakku ada di garasi dan pingsan." Ketika polisi tiba, mereka terkejut. Mereka mengatakan belum pernah menemui insiden mengerikan seperti itu dalam 30 tahun. Tubuh gadis itu ditemukan hanya mengenakan popok. Ia telah kelaparan selama berhari-hari dan mengalami siksaan fisik yang parah. Awalnya polisi tidak bisa memahami apa yang terjadi atau bagaimana gadis itu meninggal. Kemudian, mereka menginterogasi Natasha dengan cara mereka sendiri dan mengungkap kebenaran. Dan bayangkan, Natasha sudah memiliki 4 anak lainnya. Nomor 4, apapun yang dilakukan Kim, yang saya sebut Kim Mama, dia melakukannya dengan cara yang sangat unik. Kita semua tahu bahwa Korea Utara dan Korea Selatan tidak akur.
Kim tidak pernah diam saat mengganggu Korea Selatan. Tebak apa yang dia lakukan sekarang? Dia memasang speaker raksasa di dekat perbatasan Korea Selatan. Siang dan malam, dengan volume penuh, dia memutar suara seperti tabrakan mobil dan suara hantu yang menyeramkan. Dia tidak hanya menyebabkan gangguan kecil bagi desa-desa perbatasan Korea Selatan, dia membuat mereka benar-benar menderita. Mereka tidak bisa bekerja di siang hari karena sakit kepala yang hebat, dan di malam hari mereka tidak bisa tidur karena kebisingan. Ini adalah siksaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Penduduk desa-desa tersebut mengalami penderitaan psikologis. Ini tidak terjadi hanya sehari atau 2 hari, tetapi sudah berlangsung selama bulan-bulan. Teman-teman, jika kamu membaca satu cerita yang sangat menarik, itu bisa mengubah hidup seseorang. Apakah kamu percaya itu? Jika kamu membacakan cerita itu kepada anak-anakmu, mereka bisa belajar nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam hidup. Apakah kamu percaya itu? Untuk setiap masalah yang kamu alami sekarang, atau mungkin hadapi di masa depan, kamu bisa menemukan solusinya dengan hanya membaca satu cerita. Apakah kamu percaya itu? Itu mungkin, dan hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih menakjubkan daripada filem blockbuster manapun. Itu adalah tantangan. Kisah lengkap Mahabharata ditulis dalam kata-kata Vikramaditya, tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku maupun e-book di Amazon dan di 43 toko online di seluruh dunia. Saat ini, buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyertakan tautan di deskripsi di bawah video ini. Pesan sekarang juga, karena ini bukan sekadar buku, ini adalah harta karun, segala hal yang Anda butuhkan dalam hidup. Nomor 5, di kota Wuxi, China, seorang mahasiswa berusia 21 tahun mengambil pisau dan mulai menimbulkan kekacauan. Dalam prosesnya, ia menyerang beberapa orang. 8 di antaranya tewas dan 17 lainnya mengalami luka serius. Serangan ini terjadi di Wuxi Vocational Institute of Arts and Technology di Provinsi Jiangsu. Pelaku adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus tahun ini. Alasan dibalik perilakunya yang psikopat masih belum jelas. Nomor 6, dalam perang, moral dan aturan hanyalah hal yang sudah usang. Kini, yang penting hanyalah kemenangan atau kekalahan. Tidak ada yang lain. Jika seseorang hidup atau mati dalam prosesnya, siapa peduli? Mereka akan melakukan apa saja untuk menang, menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki. Demikian pula, dalam konflik terbaru, Lebanon membutuhkan tempat aman dari serangan Israel dan tempat untuk melancarkan serangan balasan. Di masa perang, tempat aman bisa berupa bunker atau terowongan. Orang Lebanon bahkan sampai menggali di bawah pemakaman, mengubah area di bawah kuburan menjadi terowongan. Namun, semua itu sia-sia karena Israel menemukan lokasi tersebut. Di dalamnya terdapat senjata besar, bom, dan peluncur roket yang mengejutkan pasukan Israel. Jika terowongan itu tidak ditemukan, Israel akan menghadapi kerusakan besar. Nomor 7, kendaraan yang bergerak dengan kecepatan sama atau melebihi kecepatan suara disebut supersonic. Pada tahun 1986, British Airways merancang pesawat Concorde yang mengelilingi seluruh dunia dalam waktu 29 jam 59 menit. Kemudian muncul pesawat hypersonic yang mampu bergerak dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara, sekitar 5.000 km per jam. Artinya, mereka dapat mengelilingi bumi dalam waktu 7 jam. Namun, pesawat-pesawat ini sebagian besar digunakan untuk mengangkut misil atau kargo. Kita belum memiliki pesawat penumpang yang bisa secepat itu. Sebuah perusahaan China bernama Space Transportation telah bekerja selama beberapa waktu pada pesawat supersonik yang dirancang untuk mengangkut penumpang. Baru-baru ini, South China Morning Post menerbitkan artikel tentang prototipe pesawat kargo mereka yang terbang dengan kecepatan 4 kali kecepatan suara, yaitu sekitar 134 km per jam dikalikan 4 sama dengan 5.000 km per jam. Mereka mengatakan pesawat ini akan siap untuk penumpang pada tahun 2027. Bukan hanya China, perusahaan Amerika bernama Venus Aerospace juga sedang mengembangkan pesawat hipersonik bernama Stargazer yang direncanakan siap pada tahun 2030. Saat ini, perjalanan dari Delhi ke London memakan waktu sekitar 9 jam, tetapi dengan teknologi yang akan datang, Anda mungkin bisa sampai dalam 1 jam. Artinya, Anda bisa makan siang di India dan dengan santai berangkat ke London pada malam hari. Satu-satunya kelemahan adalah kecepatan tersebut akan menghasilkan polusi yang signifikan. Teman-teman, mari kita bertemu lagi pada Senin malam pukul 5 sore. Sementara itu, pesan buku Mahabharata saya segera.
Saya sudah menyertakan tautan di deskripsi video di bawah. Jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan berlangganan sekarang. Sampai jumpa, jaga diri. Sampai jumpa.